Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di dalam podcast saya, Dewi Agustin. Oke, nah di dalam podcast kali ini saya akan bahas lagi seputar pemasaran, tapi pemasaran yang lebih ke CRM-nya. Nah, hari ini saya nggak sendiri, saya ditemenin dua mahasiswi cantik saya ya. Oke, di sini sudah ada Aurin dan juga Intan. Halo Aurin, Intan. Halo Ibu. Apa kabar Aurin sama Intan? Baik, alhamdulillah. Ibu sendiri baik. Alhamdulillah baik. Terima kasih udah mau join di dalam podcast saya ya, Aurin sama Intan. Nah, biar yang lagi nonton nggak penasaran lagi, mungkin Aurin dan juga Intan bisa kenalin diri dulu, dari prodi apa, kemudian angkatan berapa, dan di kelas saya masuk kelas apa. Silakan. Oke, boleh. Aku dulu mungkin ya. Halo semuanya, nama aku Aurin Amorivia. Aku dari pemasaran digital kelas B 2020. Dan untuk matkulnya Bu Dewi, aku ambil matkul Customer Relationship Management. Halo semuanya, kenalkan nama saya di pemasaran digital juga. Saya juga mengikuti kelas Customer Relationship Management. Oke, nah sekarang udah pada kenalan. Nah, kita mau bahas tentang apa nih hari ini? Oke, jadi kita nih mau bahas tentang salah satu brand fashion ya, yang udah teman-teman pasti udah tahu juga yang nonton karena nggak asing. Dan kita tuh mau bahas dari segi CRM-nya, terutama di customer retention nih Bu. Gitu. Oke. Jadi karena hari ini saya kedatangan tamunya cewek-cewek, kita brand fashion ya, yang kita bahas, tapi nanti akan kita kaitkan dengan CRM-nya. Oke. Nah, sebelum ke sana nih mungkin dari Intan atau dari Aurin mau jelasin nih terkait dengan brand yang akan kita bawa itu brand apa? Kita mau membahas dari brand Matahari. Oke, Matahari. Mungkin kita semua sih udah tahu ya Matahari itu seperti apa. Tapi ada nggak sih informasi-informasi yang mungkin bisa teman-teman yang lagi nonton ini biar terinfo gitu, yang selama ini mungkin hanya ada di di website gitu ya, jadi mereka nggak tahu Matahari itu perusahaan seperti apa. Mungkin ada yang mau dijelasin dulu? Jadi Bu, Matahari ini kan udah lama banget ya Bu, dari tahun 1998, sudah legendaris banget. Nah, kita tuh mau ngeliat cara Matahari memanage CRM mereka yang bisa membuat mereka bisa bertahan sampai sekarang walaupun sekarang mereka. Oke. Dia ada dari tahun berapa? Mungkin udah tahu belum? Dari 1998. Wow, lama banget Lama ya, banget, lama Dewi. banget, dan sekarang sudah berjuang untuk bisa bertahan ya. Betul. Dan makanya mereka pasti ada namanya tadi program loyalty ya, customer retention ya, yang mana harapannya nanti si Matahari ini nggak kehabisan customernya tetap mau setia sama dia. Nah, sebelum kita bahas tentang customer retention di dalam brand Matahari, mungkin dari teman-teman mau jelasin customer retention itu apa sih sebenarnya? Oke, kalau customer retention itu sendiri ada nih Bu, menurut Schiffman dan juga Wissenblit. Jadi customer retention itu berhubungan dengan mengubah transaksi-transaksi individual tuh menjadi hubungan jangka panjang gitu antara si customer dan juga perusahaan, dengan membuat pelanggan atau customer tersebut tetap untuk membeli di perusahaan tersebut, entah dengan jumlah yang lebih banyak ataupun nilai yang lebih besar, seperti itu. Oke. Jadi customer retention ini harapannya mereka mau mengulangi ya, mengulangi pembelian di sana, dan targetnya biasanya si perusahaan atau si brand itu mencoba untuk membuat customer mereka itu intinya loyal sama mereka. Jadi dari customer yang udah ada gimana nih, nggak kemana-mana gitu ya. Betul. Oke, nah di dalam Matahari sendiri sebagai brand yang akan kita bahas pada hari ini, gimana nih customer retention Matahari sebagai brand yang sudah sangat lama berdiri gitu. Ya, mungkin dari siapa nih mau jelasin? Intan? Boleh dari Intan? Atau dari Aurin? Mungkin Bu, dari yang saya tahu Bu, Matahari ini punya program yang customer loyalty. Jadi pas mereka misalnya ngebeli, melakukan transaksi langsung, biasanya ditawarin gitu sama bank-banknya mau buat membership ke. Nanti kalau misalnya udah buat membership,
yang saya tahu nanti mereka akan dapat WhatsApp broadcast itu dari semua. Oke. Mungkin Aurin ada pengalaman langsung dengan Iya betul. Kebetulan ini juga saya ngidein untuk bahas Matahari ya, karena tahun ini tuh saya baru banget join membershipnya Matahari. Oke, Iya menarik nih. betul. Karena biasanya kan Gen Z ini beli-beli yang sifatnya online gitu Iya, ya, yang heeh. sekarang udah terbuka banget Iya gitu betul, brand karena marketing sebenarnya ini masuk. nggak sengaja juga waktu itu Oke, karena gimana? butuh beli baju, ada kerjaan gitu, dan yang namanya mahasiswa pasti seneng kalau ditawarin join membership karena Oke, poin-poin, nggak cuma diskon gitu. mahasiswa gitu juga. Iya gitu. Jadi mumpung lagi di situ sekalian minta dibuatin gitu. Karena cukup mudah, cuman ngasih nomor telepon aja dan itu langsung kartunya pun online gitu ya. Jadi kartunya itu dikirim lewat email. Terus nanti kita akan dapat WhatsApp konfirmasi kalau sudah join dengan membershipnya. Lalu nanti kalau yang saya dapat sih tiap sebulan sekali itu pasti ada WhatsApp masuk yang menawarkan diskon gitu, dan saya juga sekali baru aja 1 bulan yang lalu beli karena lihat diskon yang ada di WhatsApp itu gitu. Kalau nggak salah sekitar belanja 350 itu diskonnya up to 150 gitu, dan ya itu kan kayak ini ya, kayak buy to get one gitu Iya, ya iya, iya, istilahnya iya, itu. iya, iya, Jadi iya. saya ngajak teman-teman yang lain juga gitu, karena sebenarnya baju-baju di Matahari juga lucu-lucu kok Iya, gitu iya, kan, betul, dan betul. murah meriah gitu sih. Jadi menurut saya juga karena WhatsApp-nya itu cukup dipersonalisasi ya, nggak seperti email marketing yang kadang tidak menyebutkan nama pelanggannya gitu. Jadi Oke. saya merasa lebih apa ya, kayak diperhatikan lah gitu sama brand gitu ya ceritanya. Jadi Aurin ini menjadi salah satu membership ikut membershipnya si Matahari gitu ya, Betul. walaupun secara tidak sengaja. Dan ternyata setelah ikut membershipnya terbukti ya, Betul. membuat si Aurin untuk terdorong belanja di sana Iya, gitu ya. Dan tentunya tadi kalau ditawarin bahwa kan minimal belanja 350.000 ya. Iya. Jadi mau nggak mau belanjanya jadi borongan, mungkin Iya. entah sendiri atau sama teman yang lain, tapi jadi merasa bahwa diperhatikan, merasa jadi lebih murah juga belanja di situ. Iya. Gitu. Oke, oke. Jadi membership dari Matahari ini merupakan salah satu tadi program loyalty yang disampaikan sama Intan gitu ya. Ada program lain nggak di dalam membership ini yang mungkin ditawarkan juga sama Matahari? Kalau sepengalaman saya sih, selain diskon-diskon yang dikirim lewat WhatsApp itu juga ada berupa poin gitu. Oh, Jadi setiap belanja, saya lupa kalau nggak salah 100.000 itu baru kehitung poinnya ya, namanya mungkin karena baju gitu ya, jadi pasti nilai untuk ditukarkan untuk satu poinnya itu cukup besar gitu, nggak kayak di kopi yang nggak kayak mungkin coffee shop kalau mau nukerin 50.000 udah bisa nukerin gitu, tapi ini iya, butuh iya. 100 sampai 150.000 kalau gitu nggak salah gitu. Jadi ada juga poin-poinnya yang nanti bisa dikumpulin dan bisa ditukarkan jadi voucher, ataupun dikumpulin sampai berapa nanti mungkin bisa dapat baju yang harganya tuh senilai dengan poin tersebut gitu. Jadi selain kita dapat diskon, kemudian dapat tadi pelayanan yang lebih eksklusif ya, Iya. karena dikirimkan langsung melalui WhatsApp kita beserta nama. Ternyata si Matahari juga berusaha untuk mempertahankan customernya dengan membuat mereka ada ikatan poin gitu ya di situ. Jadi semakin banyak tahun ini belanja, nanti semakin besar kesempatan dapat free produk karena poin tersebut semakin banyak gitu ya. Oke, oke. Tadi senang sekali saya mendengar dari teman-teman menganalisa bagaimana si RM dari si Matahari ini bekerja gitu ya, dan ternyata memang mereka punya dampak baik kepada penjualan akhirnya. Mereka si customer ini akan punya kemauan terdorong untuk membeli, bahkan membeli lebih banyak, dan akhirnya nanti loyal sih harapannya kayak gitu. Oke. Nah, itu tadi pembahasan ya. Mungkin ada lagi tambahan mungkin dari teman-teman terkait dengan loyalty program dari Matahari. Udah sih itu karena udah cukup menarik ya. Iya, oke. Udah cukup lengkap ya. Jadi terbukti ya kalau mendorong orang untuk belanja lagi. Betul. Nah, itu tadi loyalty program. Mungkin ada saran nggak untuk Matahari gitu sebagai brand yang sudah cukup lama dan sekarang saya yakin mereka sedang berjuang biar Betul. nggak sampai tutup gitu ya. Iya, sangat terlihat. Mungkin dari Aurin atau dari Intan ada saran untuk khususnya loyalty programnya mereka harus seperti apa
sehingga bisa menarik customer, apalagi tadi customer retentionnya tetap berjalan biar mereka si pelanggan ini nggak akan lepas dari si Matahari. Silakan. Mungkin kalau dari saya mungkin bisa ditambahin value retention ya Bu. Jadi kayak Apa itu Mbak? ya value retention itu ngebuat customer buat belanja lebih banyak dengan harga yang lebih tinggi. Jadi kayak waktu lagi melakukan transaksi mbak-mbaknya mungkin bisa kayak nawarin produk-produk lain yang lebih mahal atau produk-produk lain yang mungkin set gitu sama baju yang mereka beli. Oke. Buat ningkatin conversionnya gitu. Yang penting nilainya lebih tinggi ya gitu sih. Kalau tadi kan karena diskon kan pasti yang penting jumlah bajunya gitu ya. Cuman nilainya kan bisa jadi ya itu tadi yang saya beli nilai bajunya mungkin cuma 100 ribuan gitu. Jadi kalau value retention itu gimana caranya Matahari mungkin bisa ningkatin nilai jualnya dengan value apapun yang mereka tawarkan gitu sih. Oke, jadi ini bonus ya, kita juga Yeah. belajar tentang value retention. Oke, teman-teman dari Aurin maupun dari Intan, terima kasih banyak sudah datang di podcast saya dan kita belajar bersama membahas tentang brand Matahari, khususnya tentang loyalty programnya. Semoga kegiatan kita, diskusi kita pada hari ini bisa bermanfaat ya, dan teman-teman yang menonton mungkin yang sekarang sedang ada tugas atau mungkin ada PR di pekerjaannya gitu ya, bahwa ternyata value retention itu sangat penting ya. Customer retention itu sangat penting untuk bagaimana mengikat customer di dalam perusahaan untuk selalu loyal dan akhirnya perusahaan tetap bisa punya selling yang bagus. Oke, terima kasih. Saya tutup untuk podcast hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.